Hadratul Mukarram Sayyid Ali bin Sayyid Mahmud At-Tijani Al-Mukhtaram Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad Al-Mukhtaram Gus Zainul Arifin Al-Mukhtaram Habib Hasan bin Habib Luqman At-Taib Al-Hasani Al-Mukhtaram Habib Ali bin Habib Luqman At-Taib Al-Hasani Al-Mukhtaram Habib Muhammad bin Habib Luqman At-Taib Al-Hasani Habib Umar bin Habib Luqman At-Taib Al-Hasani Habib Muhammad At-Taib Al-Hasani. Kita doakan bersama guru-guru kita, mudah-mudahan panjangkan umurnya, amin. Sehatkan badannya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Dan mudah-mudahan yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu nafi fi dunya wal akhirah. Dan yang terhormat juga aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Kepala Desa, kemudian dari kepolisian, dari TNI dan para jamaah. Mudah-mudahan di malam ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam ini kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang sudah hadir dengan acara memperingati Isra wal Mi'raj dan juga acara haul. Yang pertama yaitu Sayyid Ali bin Abdullah At-Taib Al-Hasani yang ke-81, dan juga yang kedua Sayyid Muhammad bin Ali At-Taib Al-Hasani yang ke-34. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama guru-guru kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khususnya Al-Fakir mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi MC untuk malam ini. Saya akan membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga yaitu Mau'izatul Hasanah, dan acara yang terakhir yaitu penutup strip doa. Mari kita mulai pada malam hari ini. Kita buka acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan dari Sahibul Bait. Yang pertama yaitu dari Habib Muhammad bin Habib Luqman At-Taib Al-Hasani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang masih agak kosong, agak dimajuin lagi. Maju. Ini depan. Maju. Gak digigit kok. Maju gak digigit. Soalnya yang belakang tambah datang, kasihan. Nanti duduk di aspal, kasihan juga kalau melintas mobil. Mending maju aja. Yang kecil di pangku, yang kecil di pangku. Gak apa-apa kali ya, rapat-rapatan ya. Insya Allah berkat. Maju.
polisinya nggak apa-apa masuk katanya rapat juga. Tapi insya Allah polisinya baik di depan. Soalnya murid Syekh Ahmad juga polisinya, alhamdulillah. PMI-nya murid Syekh Ahmad juga, kita murid Syekh Ahmad juga. Udah nggak ada beda udah. Insya Allah nggak bakal kenapa-kenapa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi ladin. Yang saya hormati dan saya cintai Sayyid Ali bin Mahmud bin Ali At-Tijani, yang saya hormati dan saya cintai keluarga besar Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, dan para sesepuh di Caringin, dan para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya masih bisa dan semoga bisa seterusnya melaksanakan Hawal GP Muhammad bin Ali At-Thayyib dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Soalnya kita ini sering didengarkan oleh media-media yang bikin pusing juga. Kalau kita ikutin gimana, nggak diikutin gimana juga. Jadi serba salah sebenarnya. Jadi alhamdulillah karena masih banyaknya yang cinta kepada Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, jadi masih pada datang yang dari Surabaya dan dari Sidoarjo. Oh iya, tadi saya juga lupa, salam hormat saya juga kepada Gus Jainul, Gus Jafar, dan Gus Dayat. Semoga mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jamaah yang belum masuk, dipersilakan masuk aja ke dalam. Kalau seandainya di depan penuh, di belakang bisa, tapi jangan kumpul sama perempuan ya. Ya alhamdulillah, semoga nanti mendapat tausiah yang bermanfaat dari para guru-guru kita, dan semoga jamuan yang kami hidangkan menjadi amal soleh dari Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib. Ya mungkin saya nggak banyak-banyak karena saya cuma menyambut, bahasanya kan sambutan, jadi disambut saja. Saya sambut, suruh masuk, saya suruh ke depan, itu menyambut. Kalau panjang-panjang namanya ceramah. Karena saya menyambut, jadi saya sambut. Kalau semuanya sudah menerima sambutan dari saya, ya sudah, ngapain panjang lebar gitu. Ya mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan sambutan yang kedua, yaitu oleh Habib Umar bin Habib Muhammad Al-Hasani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, detik ini, jam ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Syarif Ali bin Mahmud At-Tijani, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Yang saya hormati keluarga besar Al-Habib Luqman bin Muhammad bin Ali At-Tayyib, mudah-mudahan mereka semua bisa menjadi pengganti perjuangan abahnya. Yang saya hormati akhinal kiram, kakanda tercinta Habib Salim bin Muhammad bin Ali At-Tayyib. Harusnya beliau cuma ilmunya diterapkan ke saya, jadi saya mewakili. Soalnya apa? Yang harus selamat yang pertama yang namanya Salim. Mudah-mudahan beliau diselamatkan dunia akhirat, dibahagiakan dunia akhirat, dipanjangkan umurnya, dicabut semua penyakitnya. Yang saya hormati tamu dari Surabaya, wabil khusus Zainal bin Kiai Haji Umar Said, mudah-mudahan beliau diberkahkan ilmunya, dipanjangkan umurnya, serta disehatkan badannya. Yang saya hormati Gus Gofar, mudah-mudahan beliau setelah 6 tahun baru kesini katanya. Mudah-mudahan beliau tiap tahun kesini. Amin. Dikasih umur yang panjang. Amin. Soalnya kalau tiap tahun kesini silaturahim nggak terputus, jadi panjang umurnya. Karena fadilah silaturahim dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, digampangkan rezekinya. Pas kesini ntar udah beres acara bisa makan, jadi digampangkan rezekinya. Yang saya hormati Ustadz Kiai Ikhwanul Muslimin wal Muslimat, Mukminin wal Mukminat, mudah-mudahan semuanya dilunaskan hutangnya, diberkahkan rezekinya, diistiqomahkan wiridnya, ditambah kemahabbahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kata mahabbah ini nggak mudah di mulut, mudah dilakukan. Karena kalau bukan mahabbah dari Surabaya ke sini tidak mungkin datang tiap tahun. Jalan kaki sekarang ada bis, jadi makhluk menunggangi makhluk. Begitupun dengan kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak jalan kaki, tapi menunggangi yang namanya hewan budak. Nah, dari Surabaya ke Bogor sama Isra, menunggangi bis. Jadi 15 jam ataupun 20 jam bisa nyampe. Coba kalau jalan kaki, kalau 1 jam 1 kilo 60 menit, berarti 1000 kilo itu hampir 1000 jam. Karena sama Allah dikasih kemudahan untuk naik bis, akhirnya 16 jam juga nyampe. Mudah-mudahan diistiqomahkan. Karena apa? Ketika mahabbah timbul, lahirlah maghfirah. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah kalau seandainya kalau misalnya kamu mencintaiku, maka fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Rasulullah. Yuhibbukumullah huwa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Mudah-mudahan dengan mahabbahnya ini kita lahirlah maghfirah. Tidak akan panjang lebar. Yang pertama mengenang Isra wal Mi'raj, tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk memperingati kewajiban sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita, menjadikan sholat ini menjadikan kita akhlak yang tawadhu dan ikhlas. Kenapa? Karena ketika sujud, kepala dan kaki itu sama sejajar. Makanya mudah-mudahan kita
bisa meningkatkan kualitas sholat. Kalau kuantitas insya Allah semuanya bisa, tapi kualitas sholat ini kita bisa apa enggak? Karena apa? Banyak yang melaksanakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Makanya kita selalu memperingati Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hanya untuk meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dalam acara ini haul Al Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib yang ke-34, kemudian haul Sayyid Ali bin Abdullah At-Thayyib yang ke-81. Baru ketemu sekarang dalam kitab Tasniful Asma. Bahwa Sayyid Ali At-Thayyib ini meninggal tanggal 23 Rajab. Sayyid Muhammad meninggal tanggal 27 Rajab. Jadi berbarengan. Cuma kalau Sayyid Muhammad meninggalnya di Empang, kalau Sayyid Ali At-Thayyib di Madinah di pemakaman Baqi. Mudah-mudahan dengan mengadakannya haul beliau-beliau ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang dia sampaikan ketika masa hidupnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diakui jadi muridnya beliau semua. Dan mudah-mudahan dengan kita mahabbah kepada beliau lahirlah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya rasa terima kasih saya kepada hadirin semua. Minta maaf yang sebesar-besarnya dengan jamuannya yang serba minim, dengan sambutannya yang serba minim, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada hadirin semua bahwa kami mengadakan acara untuk memperingati dan mengagungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengagungkan terhadap haulnya Habib Muhammad dan Habib Ali At-Thayyib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kata Habib Muhammad, kalau sambutan jangan lama-lama. Kalau sambutan itu namanya tausiah. Betul. Nah, jadi karena selalu suka lama ya. Jadi kadang-kadang sambutan itu suka lupa, suka kebablasan gitu. Ini itu yang mudah-mudahan khususnya doa dari semua, mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diselesaikan urusan masalahnya, semua hajatnya terkabul. Jangan hanya saya mendoakan, saya juga minta doa, karena banyak hadirin tidak mustahil dari doa yang sekian banyak ini nggak tahu siapa yang dikabul. Karena apa? Allah itu nggak mengasih tahu siapa sih yang dikabul. Mudah-mudahan kita nggak tahu. Malaikat Rafiqatif kan di sini ada. Allah itu kan Allah itu selalu mengawasi kita. Ketika Allah mengawasi kita, kita yakin terhadap doa yang apa yang kita minta. Mudah-mudahan terkabul semua. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Yang paling sulit kan itu, apa yang kita inginkan Allah menginginkan, jadi sinkron. Jangan sampai kita menginginkan A, Allah menghendaki B gitu. Jadi terputus putus asa kadang-kadang doa kok nggak dikabul-kabul gitu. Padahal bukan nggak dikabul, diganti doanya. Betul nggak? Karena apa? Ketika kita pengen kaya, Allah nggak mau kaya, tidak tuh. Karena apa? Kalau kita kaya, kamu nggak bisa ibadah gitu. Karena apa? Kita tuh baru sampai kepada makhluk yang egois. Kenapa egois? Pengen menang sendiri. Giliran rezeki pengen dicepat-cepat, giliran ibadah ditelat-telat gitu. Betul? Udahlah, jangan panjang lebar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hadirin semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita dan keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Sekarang adalah acara inti, acara Mau'izatul Hasanah. Mau'izatul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Zainul Arifin Al-Waqtu Yahu. Talal badru alaina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mahmudi bi ni'mati, al-ma'budi bi qudrati, al-muta'i bi sultani, al-marhubi min azabi wa satwati, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardihi, alladhi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-qail fi kitabihil karim, man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Al-qail istaqimu walan tuhsuhu wa'lamu anna khaira a'malikumus salat wa la yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, Tabrani wal Baihaqi. Al-hadis al-kama qala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya cintai, Al-Mukarram As-Sayyid As-Syarif Ali bin Mahmud bin Al-Jazair, Al-Mukarram Al-Khalid Salim bin Ahmad Al-Haddad, Al-Mukarram Kiai Haji Ghaffar bin Kiai Dai dari sepanjang Surabaya, Al-Mukarram yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada semuanya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, afiat di dini wa dunya wal akhirah untuk para guru-guru kita. Salam ta'zim, salam hormat untuk Shahibul Bait Al-Habib Muhammad bin Luqman, Al-Habib Umar bin Muhammad, Al-Habib Ali, Al-Habib Hasan, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Haikal,
dan seluruh keluarga besar Habib Lukman bin Muhammad bin Ali At-Thayyib At-Tijani Al-Hasani. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan siha wal afiyah, dilapangkan rezekinya halal barokah, diberikan kekuatan dan kesabaran. Semoga terus bisa membimbing kita, nuntun kita sampai kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat yang saya muliakan, tidak lupa kepada para ikhwan, para muhibbin dan para hadirin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, malam hari ini yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan bersyukur atas segala nikmat. Terlebih lagi malam hari ini bisa hadir dalam acara yang diadakan oleh keluarga besar Habib Lukman dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan haul As-Sayyid Ali At-Thayyib dan Sayyid Muhammad bin Ali At-Thayyib. Dan yang kedua, selalu perbanyak membaca selawat untuk kekasih kita, junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Karena jasa beliau, karena kepatuhan beliau kepada Allah, kita semua mendapatkan anugerah yang terbesar dan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan selawat ini memang satu-satunya ibadah, amalan yang pasti diterima oleh Allah. Entah yang membaca itu dengan hadir atau tidak hadir. Karena ada satu kisah dari seorang wali besar, Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Ketika beliau bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya tentang satu hadis, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyram. Ya Rasul, hal likulli musallin, apakah hadis ini bagi siapa saja, walau kana ghafilan, am li huduril qalbi, apakah Allah membacakan selawat bagi orang yang berselawat kepada engkau itu bagi orang yang ketika membaca selawat itu hadir? Jawab Nabi, qala la likulli musallin walau kana ghafilan. Tapi semua siapa saya berselawat walaupun hatinya
tidak ikut bersela. Ada satu pernyataan seorang ulama yang dikatakan dalam kalam syair, adimis sholata ala nabi faqabuluha khatmun bighairi biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiya illa sholata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adimis sholata, dawamkan membaca selawat, selalu bacalah selawat ala nabi, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha khatmun, diterimanya bacaan selawat itu mesti, pasti, wajib, biduni taraddudi, tanpa ada keraguan. Sedangkan amal-amal yang lain, a'maluna bainal qabuli wa radiyah, itu masih ada kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak. Illa sholata, kecuali membaca selawat ala nabi sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin para ikhwan muhibbin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita bahas. Isra Mi'raj dulu. Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat Rasul yang terbesar setelah Al-Quran, dan setiap orang muslim wajib membenarkan terjadinya peristiwa Isra, karena ini ulama sepakat Isra Mi'raj itu ada. Yang menjadi perbedaan pendapat itu mengenai kapan, tanggal berapa bulan ini, ulama berbeda. Jadi Anda harus percaya meski tidak masuk, karena rukun iman adalah percaya dengan apa kepada Rasul dan apa yang dibawa oleh. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau telah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Perjalanan Isra dan perjalanan perjalanan Isra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Mi'raj minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Dan sekarang untuk apa Allah mengisra wal mi'rajkan Rasul? Yang pertama, itu cara Allah untuk menggembirakan, meriangkan kekasihnya yang sedang dirundung. Ya, ini cara Allah. Karena sebelum Isra Mi'raj ini Rasul banyak ujian-ujian. Di antaranya dipanggilnya pulang istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah, kemudian disusul paman tercintanya dan selalu melindungi beliau, selalu menjaga beliau, mendidik beliau dari kecil sampai, yaitu paman Abu Thalib. Kemudian mengalami siksaan-siksaan dari penduduk Taif. Nah, dari inilah Allah memberikan balasannya, menunjukkan janji Allah, siapa yang sabar dengan ujianku itu kekasih Allah. Innal abda idza ahabballahu bi 'abdihi ibtalah, idza ahabballahu 'abdahu ibtalah. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan ujian. Fa in sabara ijtabah wa in radiya
istabar. Jika dia sabar, maka akan dipilih oleh. Jika dia ridho, akan diistimewakan oleh. Nabi tidak hanya sabar, Nabi ridho. Karena itulah Allah kasih perjalanan yang luar. Yang kedua, untuk apa Isra Mi'raj? Di antaranya adalah Allah ingin memisahkan di antara orang-orang yang ada di sekeliling Nabi, apakah orang yang betul-betul beriman dan orang yang tidak beriman. Untuk apa? Karena sebentar lagi Allah akan memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj ini kan sesuatu perkara yang khariqul adat, yang sulit diterima oleh akal. Sehingga dari Nabi setelah Isra Mi'raj bercerita, ini ada bermacam reaksi dari orang yang beriman. Yang asalnya beriman menjadi kafir, ada yang asalnya beriman bertambah imannya, ada yang imannya setak. Untuk memisah, sehingga orang-orang yang betul-betul menyertai Rasul ini di Madinah itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Yang ketiga, di antaranya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Allah memberikan balasan yang setimpal untuk Rasul dan umatnya karena kepatuhan dan keridhaan beliau atas segala ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi tidak hanya mendapatkan perintah sholat, Nabi diberikan 3 perkara yang lain. 1, kebijakan, peraturan, melakukan kebaikan dan keburukan. Yang awalnya adil, baik 1 dibalas 1, jelek 1 jadi 1. Kemudian dirubah, yang baik melakukan kebaikan 1, niat saja belum dikerjakan sudah dicatat. Kalau dikerjakan dicatat minimal 10 sampai 700 kali. Kalau melakukan keburukan sebelum dikerjakan tidak dicatat. Kalau nggak jadi dikerjakan. Tapi kalau nggak jadi dikerjakan karena takut kepada Allah, menjadi dicatat 1 kebaikan. Kalau dikerjakan cuma dihitung bodoh. Fa'in fa'alaha faktubuha bimisliha. 1 dicatat. Ini yang disebut di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kalau sholat ini umum, ini semuanya ya, intinya sholat. Tapi sebetulnya ada 4 pemberian Allah yang sangat istimewa. Sholat ini jelas istimewa. Karena amal yang paling utama dan paling dicintai Allah adalah sholat. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasul, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal wa ahabbu ilallah. Ya Rasul, amal apa sih yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah? Faqala as-salatu ala waqtiha. Salat bukan pokoknya sembahyang, bukan asal sholat, tapi sholat yang dikerjakan ada di dalam waktu
waktunya. Qultu summa ayyu ya Rasulullah. Kemudian saya bertanya lagi, setelah sholat apa lagi ya Rasul? Qala birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang. Qultu summa ayyu ya Rasulullah. Kemudian saya tanya lagi, apa lagi? Al jihad fi sabilillah, sholat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tabrani, awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza sholuhat sholuha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Sholat. Amal yang pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu baik, maka semua amalnya baik. Jika sholat itu semua amal. Ada banyak hikmah daripada sholat. Karena itu perhatikan sholat. Sampai Nabi saya singgung tadi dalam satu hadis, istaqimu walam tuksu wa'lamu anna khairu a'malikum as-sholat wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Istiqomahlah kalian di dalam mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jangan dipengaruhi oleh kondisi hatimu senang atau tidak lagi mood ngaji, lagi nggak mood enggak gitu dah. Kan tidak. Kondisi miskin kaya tetap alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi istiqomah. Yang diminta Allah istiqomah. Kata Ba'dul Arifin, kun taliban lil istiqomah la taliban lil karomah. Yang kamu cari itu carilah istiqomah, jangan mencari karomah. Fa innan nafsa mutaharrikatun fi talabil karomah wa rabbuka yatlubu minka al istiqomah. Nafsumu itu selalu menggerakkan kamu agar mengejar, sedangkan Tuhanmu meminta dari dirimu agar kamu istiqomah di jalan. Di jalur Allah itu istiqomah. Makanya ada kata-kata dari para aulia, al istiqomah khairun min alfi karom. Istiqomah. Kemudian wa'lamu walan tuksu, sekali-kali amal yang kamu kerjakan secara istiqomah walaupun sedikit, kamu tidak akan bisa menghitung pahala. Walan tuksu itu kalau amal. Hadisnya betul, qalilul amal ma'al ilmi afdalu min katsiril amal bidunil ilm. Amal sedikit dengan ilmu ini lebih baik. Ini hadis lebih baik daripada amal banyak tapi tanpa ilmu. Hadis lain, inna ahabbal amal ilallah adwamuhu inqallah. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dikerjakan secara kontinu wa inqallah, walaupun sedih. Yang kedua, ini yang kita bahas. Setelah kamu istiqomah, wa'lamu, ketahuilah wahai umatku, inna khaira a'malikum wa anna khaira a'malikum setuhuni. Sungguhnya amal-amal yang terbaik dari kalian as-sholah. Anda itu jaga sholat kalian. Yang ketiga, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali hanya orang mukmin. Jadi ingin menjadi mukmin sejati, Anda harus istiqomah. 1, menjaga sholat 5 waktu, lebih-lebih dikerjakan Yang ketiga, jangan sampai lepas Ini sudah 3 ini kamu jaga, insya Allah.
Nah, kalau Anda mukmin apa jaminan? Orang mukmin dah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana Allahu, dalam ayat yang lain, wa kana Allahu bil mu'minina rahim, dan Dia Allah hanya dengan orang-orang mukmin sangat pengasih dan penyayang. Nah, ini hikmah pemberian. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diberikan pemberian yang sangat besar untuk beliau dan umatnya. Satu, diberikan sholat 5 waktu. Yang kedua, diberikan peraturan baru tentang pahala melakukan kebaikan dan dosa bagi yang melakukan keburukan, yang asalnya adil. Kemudian Nabi Isra Mi'raj, Allah lebih bijaksana. Boten adil mana? Siji boten diwales siji sama dikei nopo? Dikasih kelebihan minimal 9 kali, 10 kali sampai 700. Di mana dalilnya 700 itu? Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj, Allah memberikan 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Tahu ya? Apa bacaannya? 2 ayat yang terakhir. Surat Al-Baqarah surat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ada 286 ayat. Ayatnya, amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat ini sudah diberikan Allah sejak Nabi Isra, tapi diturunkan di dunia belum. Kalau melihat asbabun nuzulnya, ayat ini turun di kota Madinah, menunggu situasi yang tepat. Nah, apa keutamaannya? Apa keutamaannya 2 ayat ini? Ada satu hadis. Hadis ini gini, la tuqra'ani fi darin fayaqribu asyaitanu salasata layal. 2 ayat ini tidak dibaca di dalam rumah kecuali setan ini tidak akan mendekat selama 3 malam. Jadi ini ayat untuk menjaga kamu dari musuhmu yang nyata. Dia bisa melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat siapa itu. Nah, ini istimewa. Siapa yang bisa mengalahkan setan? Dia bisa kamu lihat aja belum tentu, karena jumlahnya lebih banyak daripada kan. Satu orang dikasih 9 setan, ada yang 10 setan, kan digeruduk kalau hanya Allah kasih ayat ini. Kasih ayat ini baca. Ada dalam satu hadis lain riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud,
Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatahu fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir penutup dari surat Al-Baqarah fi lailatin, saat malam dibaca, kafatahu, maka itu akan 2 ayat itu akan mencukupi dia. Atau mencukupi dia apa saja. Kamu dijaga dari kejahatan jin manusia, kamu dijaga dari apapun musibah bencana, kamu diberikan kecukupan rezeki tiap malam itu dibaca, maka 2 ayat ini akan menjaga siapa yang membaca dari setan, jin, dari kekurangan, dari musibah dan lain sebagainya. Ini istimewa didapat Nabi saat peristiwa Yang keempat, Nabi mendapatkan pemberian Allah. Orang yang berdosa, melakukan dosa besar, itu masih mempunyai harapan mendapatkan ampunan Allah apabila dia bertobat. Kalau dulu, siapa yang berbuat dosa besar, kalau ingin diampuni Allah harus bunuh diri. Bunuh diri. Nabi Musa itu, zaman Nabi Musa. Kami kasih. Dulu anfusa sampai Nabi Musa berdoa bisa dikabulkan. Oke, saya berhenti. Nanti kalau buat lagi, untung sampai dosa besar itu ada 7. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara yang menghancurkan. Asyirku billah, wasyikru, wa uququl walidain, wasyaribul khamr, wa akilur riba, zina, azzaku, minal qatlingi, lari dari barisan, wasyaufu minas sofi. Dosa besar diantaranya berani kepada durhaka kepada kedua orang, mensihir, mensantet, belajar ilmu. Kalau kita punya masalah datang kepada siapa? Tukang dukun. Kalau Anda membenarkan, Anda sudah dianggap murtad. Tapi kalau Anda masih tidak membenarkan, cuma melakukan, tetap menganggap ini hak, Anda dihukumi melakukan dosa besar, belum sampai murtad. Syirik, minum minuman keras, memakan riba, zina, lari dari barisan, ini dosa besar. Anda masih bisa lepas kalau Anda bertaubat kepada sebelum 2 perkara, sebelum nafas kita sampai di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari ufuk. Karena itu, ini kenapa Allah mengisra mi'raj, karena ingin memberikan sesuatu yang besar. Lantas kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj untuk apa? 1, untuk memperbarui iman, lebih-lebih menambah keimanan. Karena ini tujuannya Allah mengislamkan untuk membuka mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Kalau Anda melakukan peringatan ini berarti Anda membenarkan Isra Mi'raj, Anda menambah keyakinan. 2, Anda bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang besar. Yang ketiga, kita ingin mendapatkan ini ada nasihat-nasihat dari para guru.
Ini semoga kita ini selalu menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan yang kedua, ini acara haul itu termasuk salah satu perbuatan yang disebut birrul walidain. Birrul walidain ini hukumnya wajib. Orang yang tidak melakukan birrul walidain ini melakukan dosa. Kok bisa birrul walidain? Ini mendoakan kedua orang tua itu bukan ayah ibu, bapak ke atas itu termasuk min abaihi. Kayak Nabi Rasulullah itu dikatakan, Anda bisa mendapatkan pangkat seperti ini tuh dari siapa? Hadza min barakati abi Ibrahim. Atasan ini semua berkah bapak saya, bro. Padahal Nabi Ibrahim sama Rasulullah itu ini yang diperingati kakek beliau. Dan atasnya ini kakeknya, Habib Muhammad kakeknya. Jadi keluarga Habib Lukman ini abah, Habib Muhammad kakek, ayahnya kakek. Namanya siapa? Buyut. Ayahnya Buyut. Saya, ya. Jadi ini birrul walidain. Birrul walidain itu wajib. Bagi siapa? Bagi anak. Sampai kapan? Bukan sampai orang tuanya mati, tapi sampai dia meninggal dunia. Ada seorang sahabat, Rajul min Bani Salamah, datang kepada Rasul, ya Rasul, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bi ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada sisa, masih bisa saya berbakti kepada kedua orang tua saya setelah kedua orang tua saya meninggal? Qala na'am, iya. Wa qala as-sholatu bihima, doakan keduanya, wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima ba'dahuma. Kamu doakan, mintakan ampun, laksanakan apa yang menjadi cita-citanya yang belum terjadi. Wasilaturrahim, sambung sanak kerabatnya. Kalau punya rezeki, kirim sedekah, kirim lagi. Ini birrul walidain. Al-Quran menyebut dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini. Ini birrul walidain. Sampai kapan? Sampai kita mati. Bukan sampai kedua orang tua mati. Jadi disebut, saya singgung yang pertama tadi hadis sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, amal apa yang paling utama ya Rasul? As-sholat. Yang kedua birrul, yang ketiga al-jihad fisabilillah. Nah, itu kenapa beliau ingin birrul walidain sama kedua orang tua, biar jadi anak yang berbakti. Di surga tidak akan diberikan kepada 3 orang. Ini Rasul berwasiat kepada di dalam kitab Wasiatul Mustafa, karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di situ disampaikan satu hadis, ya Ali, lailata usriya bi ila samai ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun likulli bakhilin wa akin wa namamin. Ali, ketika saya Isra Mi'raj, saya melihat sesuatu yang tertulis di pintu surga, kalimat
anti muharramatun, kamu saya haramkan, likulli bakhilin, bagi orang-orang yang kikir pel. Wong takwa niku kudu loman, sembayang iku kudu jejeg, kudu percaya sing disampaikan Allah Rasul, walaupun dia tidak pernah menyat. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yun, dan dari sebagian rezeki yang saya berikan kepada dia, dia mau berinfak, bersedekah. Ojo digegem. Di pintu surga itu tertulis, kamu saya haramkan bagi tiap-tiap orang yang pikir, wa'akin, dan tiap-tiap orang yang durhaka kepada kedua orang, wali kulli namamin, dan tiap-tiap orang yang suka mengadu doro, adu apa adu domba, namimah itu, naklul kalam, mindah omongan ke yang lain dengan tujuan agar terjadi konflik, terjadi bentrok, terjadi ini birrul walidain. Mudah-mudahan keluarga beliau dicatat anak-anak yang berbakti kepada kita. Semoga mendapatkan berkah beliau sepulang dari acara ini. Hikmahnya haul ini apa? Satu, kenapa sih haul ini diadakan? Untuk mengingat kepergian beliau. Kalau nggak diperingati nggak akan tahu. Ini haul yang keberapa? Kan diperingati terus kan takut ya. Sekarang haul yang ke-34, Habib Muhammad Sayyid Ali At-Thayyib yang ke-80. Setiap tahun diperingati terus, coba nggak diperingati hilang sudah. Terus kalau sudah hilang, mana bisa kita ingat jasa-jasa beliau? Akhirnya kalau tidak ingat jasa beliau, bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita bisa bersyukur atas jasanya? Nah, inilah untuk apa diperingati, agar selalu diingat kepergian beliau dan jasa-jasanya, sehingga menambah kecintaan kita kepada, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada beliau. Yang kedua, untuk mendoakan beliau, sekaligus kita mengucap syukur kepada Allah yang pernah menghadirkan beliau di tengah-tengah, sehingga sampai kita semua bisa mengenal Thorekoh Ija, sampai kita mengenal sholawat Fatih, sampai kita mengenal keluarga beliau, sampai kita bersalaman. Ya Allah, ini luar biasa. Di antara lagi hikmah, diceritakan kisah-kisah beliau, kesolehannya, kezuhudannya, kewiraiannya, kesederhanaannya. Beliau sangat sederhana. Beliau orang yang sakhiyun, orang yang dermawan, pemurah. Saya diceritain kalau beliau habis undangan, makanan yang dibawa, terkadang uang yang diperoleh itu belum sampai rumah sudah habis. Di antaranya lagi, dengan diadakannya peringatan haul orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, kita berharap semoga Allah menurunkan ampunan kepada kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, memberikan berkahnya untuk kita lewat beliau yang kita muliakan. Dengan kita adakan kita semangat berdoa untuk beliau, karena ketika nama orang soleh disebut, dosa kita diampuni, rahmat Allah itu. Ini hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis riwayat Imam Ad-Dailami, zikrul anbiya minal ibadah, wa zikrus sholihin kafaratun, wa zikrul
mauti shadaqatun wa dzikrul kuburi tuqarribukum minal jannah. Menyebut nama Nabi itu termasuk sebagian ibadah. Menyebut nama orang-orang soleh itu menghapus dosa. Mengingat mati itu sedekah. Mengingat rumah masa depan kita bisa mendekatkan kita menuju surga. Sampeyan boleh mboten wani maksiat, tidak berani. Karena ingat rumah masa, di mana rumah masa depannya? TPU, PPI, tempat pemakaman umum, tempat pemakaman ya Allah. Kata seorang ulama besar Syekh Sufyan Ibnu Uyainah, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang soleh disebut, maka Allah akan menurunkan roh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah beliau. Turun ampunan Allah, rahmat Allah kepada kita semua. Semoga umur kita berkah, akhir umur kita diberikan husnul khotimah. Amin Allahumma. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.